Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas F Akuntansi yang beranggotakan Fatimah Aulia Rahman dengan NIM B200200253 dan dua rekan saya yaitu Anggun Ayu Setiawati dengan NIM B200200254 dan Afifah Miftahul Jannah dengan NIM B200200258. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi mata kuliah akuntansi biaya pada bab 1 yang berjudul Akuntansi Biaya dan Pengertian Biaya. Di sini kami akan membahas 4 materi pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian akuntansi biaya dan pemakai laporan akuntansi. Yang kedua, mengapa informasi biaya sangat penting. Yang ketiga, struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir, cara penggolongan biaya. Pada materi pertama, yaitu pengertian akuntansi biaya dan pemakai laporan akuntansi. Untuk definisi sendiri, akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan juga penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu. Nah, siapa aja sih pengguna akuntansi biaya itu? Yaitu ada dua, secara pemakai luar dan secara pemakai dalam. Untuk pemakai luar, dalam hal ini akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Sedangkan untuk pengguna dalam perusahaan, akuntansi biaya sendiri harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Nah, untuk tujuannya yaitu ada 3 tujuan pokok. Yang pertama, penentuan kos produk. Yang kedua, pengendalian biaya. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan khusus. Dalam akuntansi biaya sendiri mencakup dua sistem, yaitu akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan sistem yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan yang khususnya berhubungan dengan perubahan aset, ekuitas, maupun kewajiban perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi manajemennya sendiri merupakan sistem yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Selanjutnya terdapat persamaan dan juga perbedaan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Terdapat dua persamaan yang paling mencolok, yaitu keduanya merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Dan yang kedua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, ada 4 perbedaan. Yang pertama, secara pemakaian laporan akuntansi dan tujuannya. Yang kedua, secara lingkup informasi. Yang ketiga, secara fokus informasi. Dan yang terakhir, secara isi laporan. Nah, 4 perbedaan yang saya sebutkan di awal, yaitu yang pertama, secara pemakaian laporan akuntansi dan juga tujuannya. Jika akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan bagi pemakaian di luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, dan pelanggan, dan tujuannya mendapat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai di luar perusahaan, contohnya seperti manajer. Tujuannya memberikan manfaat bagi mereka yang berada di dalam perusahaan dalam kepentingan manajemen. Selanjutnya, secara lingkup informasi, jika akuntansi keuangan pada umumnya menyajikan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, laporan yang dihasilkan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian laporan di luar perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen dapat juga menyediakan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, tetapi lingkup informasi manajemennya adalah bagian-bagian perusahaan. Yang ketiga, secara fokus informasi. Jika akuntansi keuangan berfokus kepada masa lalu, akuntansi keuangan menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar ke dalam manajer perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen berfokus kepada masa yang akan datang. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, bukan masa yang telah lewat. Dan yang terakhir, secara isi laporan. Pada akuntansi keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan perubahan posisi keuangan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen meliputi penyajian informasi yang rinci, bersifat rinci mengenai bagian tertentu perusahaan.
Nah, adapun hal lain yang dapat membedakan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen, yaitu secara rentan waktu. Jika akuntansi keuangan itu memiliki rentan waktu 1 tahun, setengah tahun, 1 bulan, dan bersifat kurang fleksibel. Sedangkan akuntansi manajemen itu bersifat variasi, seperti harian, mingguan, bulanan, dan periodenya itu 10 tahun. Salah satu contohnya yaitu untuk keperluan pelaporan keuangan pada pihak luar, akuntansi biaya menyajikan informasi produk secara periodik, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Sedangkan untuk keperluan manajemen, dalam memantau keperluan produk, akuntansi biaya menyajikan informasi secara selama umur produknya tersebut, biasanya lebih dari 1 tahun. Mengapa informasi biaya sangat penting? Informasi biaya dianggap penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan, agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen, sehingga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Dan tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarannya, sehingga tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha, yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi perusahaannya. Nah, alasan informasi biaya diperlukan dalam perusahaan adalah yang pertama ada agar pemegang saham atau pemilik perusahaan mengetahui keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu agar manajemen perusahaan memiliki ukuran. Yang ketiga, supaya keuangan perusahaan tidak terhambat. Dan yang keempat, mengukur laba dan hasil usaha. Struktur organisasi perusahaan. Jadi, struktur organisasi adalah kerangka hubungan antar satuan atau antar bagian di dalam organisasi, yang mana masing-masing memiliki peranan tertentu dalam satu kesatuan. Definisi secara umumnya yaitu susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas tiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah perusahaan. Dan struktur organisasi perusahaan memiliki tujuan. Yang pertama yaitu pembagian tugas, yang kedua wewenang, yang ketiga tanggung jawab dalam suatu organisasi. Selanjutnya, aspek penting struktur organisasi dalam penganggaran. Yang pertama ada membagi perusahaan menjadi unit kerja yang dapat dikelola. Contoh, divisi atau bagian. Yang kedua ada menugaskan atau mendelegasikan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga ada mendefinisikan arah dari keputusan-keputusan. Nah, berikut adalah contoh gambaran struktur organisasi suatu perusahaan manufaktur yang dikepalai oleh Dewan Komisaris. Proses produksi. Proses produksi adalah proses inti perusahaan manufaktur, yakni mengubah barang mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Proses ini harus berjalan sesuai standar operasional yang berlaku atau SOP. Barang yang diproduksi juga harus melewati proses quality control dan proses lain, sehingga barang hasil akhir produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, berikut adalah contoh gambaran struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur yang dikepalai oleh direktur produksi dan dibawahi oleh manajer-manajernya. Cara penggolongan biaya. Cara penggolongan biaya ada 5. Yang pertama, menurut objek pengeluaran. Contohnya biaya bahan baku. Yang kedua, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, biaya produksi, biaya pemasaran, dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum.
Yang ketiga, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada dua golongan. Yang pertama ada biaya langsung, yang kedua ada biaya tidak langsung. Yang keempat, menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Dapat digolongkan menjadi yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya fixed atau biaya fix, yang keempat biaya tetap. Yang kelima atau yang terakhir menurut jangka waktu dan manfaatnya. Atas dasar jangka waktunya, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Metode pengumpulan biaya produksi. Pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya. Yang pertama, biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Yang kedua, biaya non-produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran, kegiatan administrasi, dan umum. Penentuan kos produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Cara memproduksi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, produksi atas berdasarkan pesanan, yaitu melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar negeri. Contohnya, perusahaan percetakan, perusahaan mebel, perusahaan dot kapal. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos pesanan. Yang kedua, produksi atas berdasarkan produksi massa, yaitu melaksanakan pengolahan produksinya memenuhi persediaan di gudang. Umumnya produknya berupa standar. Contohnya, perusahaan semen, pupuk, makanan ternak, bumbu masak, dan tekstil. Perusahaan yang diproduksi massa mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos proses. Metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian, kos produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, kos produksi. Yang kedua, variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian, kos produksi menurut metode variable costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, kos produksi. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. Laporan laba rugi digunakan untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengorbanan ini disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul kos penjualan. Yang kedua, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran barang dagangan. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. Yang ketiga, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain perolehan barang dagangan dan pemasaran barang dagangan. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum.
Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi memerlukan 3 kelompok pengorbanan ekonomi. Yang pertama, pengorbanan bahan baku. Yang kedua, pengorbanan jasa tenaga kerja. Yang ketiga, pengorbanan jasa fasilitas. Dalam pendekatan full costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi ini disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya produksi dan dirinci menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. Yang ketiga, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum. Sekian presentasi dari kelompok kami pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.